Baik, yang berikut adalah ma. Ma di sini ya, ma adalah apa? Isim istifham li ghairil akil. Kata tanya untuk yang tidak berakal ya. Kalau yang berakal ada, yang tidak berakal juga ada kata tanya ya. Kata yang digunakan untuk atau huruf yang digunakan untuk bertanya. Baik, jadi ma di sini ada ma hada kitabun. Nah, ini benar. Kalau kita jawab ma hada, kita jawab hada kitun atau hada rajulun, maka itu adalah salah. Kenapa? Karena definisi ma di sini adalah untuk yang tidak berakal. Nah, itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi yang kita akan bahas hada, ma, dan man. Ini poin yang kita akan bahas. Yang pertama adalah hada. Nah, ini hada ismu isyaratin lil mufradi al mudakkaril qaribil aqili wa ghairil aqil. Nah, jadi hada ini kata dia artinya apa? Ini. Ya, kata tunjuk untuk yang dekat. Ini. Jadi poin yang kita akan bahas hada. Jadi hada artinya adalah ini, adalah isim isyarati. Dia adalah isim isyarat, kata tunjuk. Ya, kata tunjuk. Lil mufradi, untuk yang mufrad. Jadi dia hada, ada juga ya yang untuk musanna, untuk perempuan. Ada juga yang untuk bentuknya dua, dan ada juga yang jamak. Ya, kalau kalian dapatkan haulai, ya, ulaika, nah itu nanti ya, itu jamak. Nanti kita bahas. Kita bahas dulu yang ada di sini yang kita akan bahas. Jadi hada artinya adalah ini. Dia adalah isim isyarat. Dia adalah kata tunjuk lil mufradi, yang untuk mufrad ya, untuk tunggal satu. Al mudakkar al qarib, untuk apa? Mudzakkar, untuk yang laki-laki atau yang dihukumi laki-laki ya, yang dekat ya, jadi dia untuk yang laki-laki, untuk yang bernyawa atau makhluk maupun benda mati yang dekat ya. Kalau yang jauh ada lagi aturannya ya, ada lagi kata tunjuknya. Sekarang kita bahas tentang hada. Ini untuk yang laki-laki, ada lagi nanti untuk perempuan bagaimana ya, ada aturannya. Kemudian ini berikut yang al-aqili wa ghairil aqil, yang berakal dan yang tidak berakal ya. Ada dua ya, ada yang berakal, ada juga yang tidak berakal. Baik, kita lihat pembahasannya. Nah, sebelumnya jangan lupa subscribe dulu Lampai Channel Bahagia dengan Sunnah ya, agar antum tidak ketinggalan dengan pelajaran-pelajaran bahasa Arab lainnya. Jangan lupa ya, subscribe itu gratis, dan kita dalam ilmu biologi simbiosis mutualisme, saling menguntungkan satu dan yang lainnya ya, saling memberikan manfaat kepada yang lainnya. Dan jangan lupa di akhir video nantinya antum bagikan agar orang lain juga bisa mengambil manfaat, sehingga kita mendapatkan amal jariah semuanya. Sehingga itu amal yang dibutuhkan ketika seseorang berada di padang mahsyar. Lanjut. Nah, di sini hada, ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-aqilu. Ya, saya sudah katakan tadi, di sini ada aqil, ada juga ghairul aqil. Ada yang berakal, ada yang tidak berakal. Nah, bagaimana yang berakal? Kita lihat penjelasannya. Hada rajulun. Rajulun ini adalah seorang laki-laki. Jadi rajulun itu adalah makhluk ya. Jadi dia berakal. Yang kedua kita lihat. Hada syekhun, ini orang tua. Ya, syekh ini yang dibesarkan ya, yang dimuliakan. Ya, ada juga orang yang tua ya, dikatakan juga syekh. Tetapi pada dasarnya kalau kita di dalam tolib, kalau tulab itu dikatakan syekh, berarti orang yang berilmu. Ya, semoga antum semuanya juga menjadi orang yang berilmu. Hada syekhun, ini adalah
orang tua atau syekh. Nah, jadi syekh itu adalah orang makhluk. Nah, kemudian yang berikut. Hada waladun, ini anak kecil. Hada waladun. Nah, ya, jadi dia berakal, ya. Kemudian yang berikut ghairul aqili. Nah, bagaimana itu ghairul aqil? Tentunya yang tidak berakal. Kalau ini al-aqilu yang berakal. Kalau ghairul aqil berarti lawannya, ya, tidak berakal. Nah, bagaimana penjelasannya? Lihat. Hada qalamun, ini adalah pulpen. Qalamun, dia pulpen, tidak berakal. Ya, cuma digunakan untuk menulis. Berikut kita lihat hada babun, ini adalah pintu. Ya, pintu juga tidak berakal, ya. Tidak berakal, dia benda mati. Sehingga bisa juga digunakan hada. Sekarang hada kitabun. Ini adalah buku. Nah, buku adalah benda mati. Maka kita sudah dapatkan hada itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-aqilu, yang berakal. Contohnya ini sudah ada hada rajulun, hada syekhun, hada waladun. Yang kedua adalah ghairul aqili, yang tidak berakal. Ada contohnya juga hada qalamun, hada babun, hada kitabun, hada kursiyun. Bisa kita tambah, ya, hada kursiyun, sesuatu yang tidak berakal. Nah, jadi di sini teman-teman pecinta bahasa Arab, hada ini, untuk saya ulangi definisinya, dia artinya adalah ini, kata tunjuk dekat. Ismu isyarati lil mufradil mudakkaril qaribil aqili wa ghairil aqil. Dia adalah kata tunjuk untuk mufrad mudakkar yang dekat. Kemudian yang berakal dan yang tidak berakal. Nah, ini contohnya sudah ada, ya. Kemudian kita akan masuk di ma. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dulu sebelum kita lanjut di penjelasan atau di syarah kitab Dursul Lughatil Arabiyyah. Jadi, antum sebelum kita masuk di pembahasan ma, jangan lupa antum subscribe dulu, ya, subscribe agar tidak ketinggalan dengan pelajaran-pelajaran sebelumnya. Kita lanjut. Ma, sekarang kita akan pelajari tentang ma. Ma di sini yang kedua artinya apa? Ma artinya apa? Jadi ma penjelasannya adalah ismu istifhamin li ghairil aqil. Ma itu adalah isim istifham atau kata tanya untuk yang tidak berakal. Saya ulangi, ma di sini gunanya adalah kata tanya untuk yang tidak berakal. Ya, yang tidak berakal atau ghairul aqil, ya, yang tidak berakal. Nah, bagaimana penjelasannya? Kita lihat. Kalau kita tulis kalimat katanya di sini bentuknya yang tidak berakal, maka yang berakal kita seleksi, ya, kita hilangkan, berarti dia keliru, salah di situ. Nah, mari kita lihat penjelasannya. Mahada. Nah, di sini kita bentuk dengan kata atau kalimat mahada. Apa ini? Ya, ingat, ya. Apa ini? Ma artinya apa? Hada artinya ini. Ya, sudah lewat, ya, ini. Mahada. Apa ini? Ya, kita lihat pembahasannya. Yang pertama adalah mahada. Apa ini? Jawabannya adalah hada kitabun. Ini adalah buku. Benar atau tidak? Ya, benar, ya. Kenapa? Karena jawaban kita, dia bertanya tentang mahada, apa ini? Kita jawab hada kitabun, ini adalah buku. Nah, jawabannya adalah benar. Nah, ada yang saya jelaskan sedikit. Kalau mereka bertanya hada atau mahada, maka kita menjawab, kita harus ikutkan juga dengan hada. Ya, kita harus ikutkan juga dengan kata tanya, ya, kata tunjuknya, ya, hada, ya. Baik, lanjut. Yang berikut mahada, jawabannya adalah hada babun. Apa ini? Kita jawab ini adalah pintu. Jawabannya benar. Karena yang ditanya adalah benda mati, maka kita jawab juga benda mati. Nah, kalau ditanya benda hidup, kemudian kita jawab benda mati, itu keliru. Nah, coba kita lihat yang ketiga. Mahada, jawabannya adalah hada rajulun.
Jawabannya adalah salah. Kenapa? Karena di sini yang ditanya adalah benda mati. Definisinya ma ismu istifhamin li ghairil akil. Kata tanya untuk yang tidak berakal. Berarti rojulun berakal. Berarti salah ya. Jadi ma hada, jawabannya hada rojulun, salah. Seharusnya seperti di atas tadi. Ma hada babun, atau ma hada, jawabannya hada kursiyun. Ya, jawabannya begitu ya. Jangan masukkan yang berakal, itu salah. Yang berakal ada juga ya, kata tanya, sebentar kita akan bahas. Yang berikut, ma hada, jawabannya hada qittun, ini adalah kucing. Nah, keliru juga ya, karena kucing itu makhluk. Jadi jawabannya adalah salah. Yang ditanya benda mati, jawabannya harus benda mati. Kalau kita jawab ma hada qittun, ini apa ini? Ini adalah kucing, berarti salah ya. Karena yang kita berdasarkan definisi, lihat ya tarifnya ya, penjelasannya lihat. Kalau ma itu fungsinya hanya untuk yang tidak berakal. Berbeda dengan hada, kalau ini dia ada dua, ada yang akil, ada yang ghairu akil. Ada yang berakal, ada yang tidak berakal. Baik. Itu penjelasan tentang ma. Sekarang kita akan masuk pada man. Ya, kita akan masuk pada man. Tetapi sebelum kita lanjut, kami ingatkan jangan lupa subscribe dulu ya, karena itu gratis. Baik. Kita akan masuk pembahasan man. Jadi man di sini artinya siapa. Atau dalam Al-Quran biasa kita diterjemahkan barang siapa. Ya, ada barang, ada siapa. Ya, Masya Allah, itu bahasa Indonesia ya. Jadi man di sini artinya siapa. Ya, ismu istifhamin lil aqil. Dia adalah kata tanya untuk yang berakal. Jadi saya ingatkan man di sini ada juga man syartiyah, man syarat. Ya, itu dalam ilmu nahwu. Ya, jadi biasanya diterjemahkan barang siapa. Ya, itu man syartiyah, syarat ya, barang siapa. Kalau jadi istifham, dia dikatakan siapa. Kalau barang siapa itu biasanya dia huruf syarat ya, dia sebagai huruf syarat. Nah, kemudian man juga di sini biasanya digunakan seperti man bayan, penjelasan. Itu dalam ilmu nahwu ya. Banyak fungsinya ya, tetapi saya tidak bahas tentang ilmu nahwu di sini. Saya hanya bahas fungsinya dalam syarah kitab Durusul Lughatul Arabiyyah. Antum mungkin punya kitab ya, silakan dicocokkan saja. Sebelum kita masuk ya, jangan lupa ya antum subscribe dulu, subscribe ya, yang itu di tombol merah itu ya, antum subscribe, mudah dan gratis juga. Kita lanjut ya. Man ismu istifhamin lil akil. Dia adalah kata tanya untuk yang berakal. Nah, bagaimana itu? Kita lihat penjelasannya. Man hada. Man hada. Siapa ini? Ya, jawabannya siapa ini? Jadi kalau terjemahkan barang siapa ini, itu keliru ya. Ya, kalau barang siapa ini berarti itu benda. Ya. Ya, ada yang dilihat, ada bendanya. Ya, tidak mungkin kita tanyakan makhluk, kita katakan barang. Ya. Tapi dia masuk nanti kalau katakan barang siapa, itu dia nanti masuk di man syartiyah, di man syarat. Tapi kita belum bahas yang itu. Oke, kita lewati saja. Ya, kita fokus. Man hada, siapa ini? Ya, man hada, siapa ini? Kita lihat. Yang ini adalah pertama, man hada, siapa ini? Jawabannya adalah hada tabibun. Benar atau salah? Jawabannya adalah benar. Kenapa? Karena yang ditanya adalah makhluk. Jawabannya juga pasti makhluk ya, jangan yang tidak bernyawa juga ya, salah itu. Nanti kalau yang tidak bernyawa ada juga ma, pakai pertanyaan ma. Kalau yang bernyawa kita gunakan man. Nah, lihat di sini tadi saya sudah jelaskan kalau man hada, siapa ini? Hada ini kita ikutkan lagi untuk menjawab pertanyaan. Hada tabibun, ini adalah dokter. Nah ya, jadi sudah jelas insya Allah ya. Kemudian kita lihat lagi, man hada, siapa ini? Kita jawab hada thalibun, ini adalah penuntut ilmu, maka jawaban kita adalah benar. Karena yang
ditanya makhluk, maka jawabannya juga makhluk. Nah, yang kelirunya seperti ini. Kalau ada pertanyaan man hada, siapa ini? Jawabannya adalah hada kitabun. Ini adalah buku. Keliru ya, karena yang ditanya tentang makhluk, maka kita harus jawab juga makhluk. Jangan kita jawab yang tidak berakal ya. Hada kitabun, ini adalah buku. Buku tidak berakal ya, maka jawabannya ini adalah salah. Kemudian contoh yang salah berikut, man hada, jawabannya adalah hada qalamun. Ya, ini juga salah ya. Hada qalamun, ini adalah pulpen. Masa kita tanya orang baru yang dijawab ini adalah benda mati, sementara mereka itu adalah makhluk. Maka kita posisikanlah pada tempatnya. Jadi kesimpulannya adalah 3 poin kita bahas tadi, hada dan ma serta man. Hada itu artinya ini, dia berfungsi ada 2, untuk yang akil dan gairu akil. Ya, untuk yang al-akilu yang berakal dan ghairul akil, untuk yang tidak berakal. Jadi fungsinya hada itu ada bisa yang berakal, bisa yang tidak berakal. Dan hada ini adalah untuk kata tunjuk yang dekat dan mufrad ya, musanna yang kedua, yang jamak juga ada ya, nanti kita bahas. Baik, yang berikut adalah ma. Ma di sini ya, ma adalah apa? Isim istifham li ghairil akil. Kata tanya untuk yang tidak berakal ya. Kalau yang berakal ada, yang tidak berakal juga ada kata tanya ya. Kata yang digunakan untuk atau huruf yang digunakan untuk bertanya. Baik, jadi ma di sini ada ma hada kitabun. Nah, ini benar. Kalau kita jawab ma hada, kita jawab hada kitun atau hada rajulun, maka itu adalah salah. Kenapa? Karena definisi ma di sini adalah untuk yang tidak berakal. Kemudian yang berikut adalah man. Man ini fungsinya dia adalah kata tanya untuk yang berakal. Walaupun tadi saya jelaskan ada juga man syartiyah, ada man bayan, tapi itu nanti ya. Ada syarat, ada juga penjelasan, tapi nanti ya. Sekarang kita fokus saja untuk kata tanya. Man, siapa? Ya. Kalau di man syartiyah diterjemahkan barang siapa. Ya, tapi kita tidak usah bahas dulu tentang man syartiyah. Sekitar kita bahas tentang man istifham. Tapi dia ini adalah kata tanya untuk yang berakal. Contohnya man hada, siapa ini? Maka kita harus menjawab sesuai dengan definisinya, kita sertakan dengan yang apa? Yang bernyawa juga. Ya, kalau kita menjawab tentang yang bernyawa, maka kita jawab juga yang bernyawa. Contohnya man hada atau hada tabibun. Ini adalah dokter. Kalau salahnya adalah man hada, kita jawab hada kitabun. Ini yang salah. Nah, itu kesimpulannya. Baik, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk dukung terus Lampai Channel dengan subscribe dan bagikan. Antum ketika menganggap ini adalah bermanfaat, video ini, pelajaran ini bermanfaat, jangan lupa antum subscribe dan antum bagikan kepada saudara-saudara antum atau ke grup-grupnya antum. Semoga menjadi amal jariah bagi kita semuanya yang sangat kita butuhkan amal itu ketika hari perhitungan. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan mengampuni kita. Semoga antum juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa, dan kami mohon maaf jika pernah kami menggibahi orang, ya, kami menzalimi orang. Kami sekaligus di sini meminta maaf, atau yang kami sengaja maupun yang kami tidak sengaja, itulah namanya manusia, ya, atas khilaf-khilaf kami. Semoga Allah mengampuni kita semuanya dan antum semuanya. Taib, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين.